Terus pertanyaannya, peringkat terbaiknya tuh diambil dari nilai apa? Diambil nilai dari CAT tentunya ya. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2023. Seperti biasa sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait urutan pemenang atau penempatan untuk P3K Guru tahun 2023. Nah, ini karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada Mimin dan merasa was-was Min bagaimana terkait perankingan atau penempatan P3K Guru tahun 2023. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait alur seleksi P3K Guru tahun 2023 dan mencontohkan untuk urutan pemenangnya. Ya, jadi ini adalah filenya. File dari rakor P3K ketika itu ya. Jadi ini sudah teman-teman pahami bahwa urutan pemenang itu memang berdasarkan dari skala prioritas ya, di mana di sini memang ada 4 ya. Ini adalah pendaftarnya pelamar prioritas, di mana ini adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade ya atau P1 atau yang telah memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Nah, ini adalah pelamar yang tetap harus membuat akun ya, walaupun teman-teman sudah lulus tahun 2023 ini harus tetap membuat akun. Kemudian diikuti THK 2 ya, kemudian diikuti guru honor di negeri yang sudah lebih 3 tahun terdaftar di Dapodik. Kemudian diikuti dengan lulusan PPG dan guru dari swasta ya. Non ASN ini adalah teman-teman dari swasta. Jadi, ini kenapa kita bahas? Karena ini menentukan urutan pemenang ya, atau perankingan untuk kebutuhan penempatan formasi pada seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah pengumuman hasil seleksi. Jadi rangkaiannya ini adalah menunggu yang ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, pengumuman tanggal 6 sampai 15 itu sebenarnya di bagian yang satu ini. Nah, Mimin akan jelaskan satu persatu ya. Urutan pemenang. Nah, urutan pemenang itu adalah yang pertama adalah pelamar prioritas ya. Perangkat terbaik kuota formasi. Nah, dimaksud seperti ini adalah misalnya gini. Tahun kemarin misalnya di instansi A itu yang lulus misalnya 2000 orang ya. Untuk P1-nya ada 2000 orang. Tapi ternyata tahun ini ya, tahun ini instansi tersebut membuka hanya 1.500 ya. Maksudnya gitu. Berarti memang ada kekurangan 500 kan. Yang dimaksud seperti ini adalah peringkat terbaik kuota formasi. Jadi nanti akan dipangkas, berarti dari 2000 ini akan diambil peringkat terbaik sampai batas 1500 ya. Dipotong berdasarkan nilai, berarti peringkat terbaiknya gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kalau formasi yang dibuka itu mengakomodir semua, misalnya yang lulus tahun 2001 2000, tapi ternyata semua gurunya 2000 ya, berarti semua akan masuk ke dalam perankingan atau mendapatkan penempatan. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, kasus peringkat terbaik atau kuota formasi ini misalnya kasusnya memang karena ternyata yang dibuka itu lebih sedikit dari total yang lulus P1 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jika masih tersedia formasi, misalnya formasinya dibukanya 6000 ya, ada 6000 formasi, ternyata yang sisa P1 atau pelamar prioritas ini hanya misalnya 2000 misalnya ya. Berarti logikanya ini semua yang 2000 ini akan tertampung di formasi yang 6000 ini dan masih menyisakan 4000 ya. Nah, masih menyisakan 4000 dan 4000 ini akan dioper kepada THK 2 ya. Jadi peringkat terbaik kuota formasi sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Nah, peringkat terbaik kuota formasi ini sesuai dengan jabatan yang dilamar tentunya. Misalnya guru bahasa Indonesia itu dibuka formasi 1000. Nah, ini berarti yang daftar misalnya 2000 gitu ya. Berarti yang diambil itu adalah 1000 terbaik. Berarti ya nilainya yang 1000 terbaik menyesuaikan dengan formasinya gitu. Nah, yang kedua ini adalah peringkat terbaik untuk THK 2. Jadi, yang diprioritaskan berikutnya adalah bagi teman-teman THK 2. Kemudian jika masih tersedia formasi, ini akan muncul kepada peringkat terbaik ketiga ya. Peringkat terbaik ke nomor 3 ini maksud Mimin, nomor 3 urutan ya. Ini adalah honorer di negeri yang sudah kerja lebih dari 3 tahun dan terdaftar di Dapodik tentunya ya, lebih dari 3 tahun. Jadi kebutuhan khusus non ASN sekolah negeri ya, kalau teman-teman daftar kemarin, jadi adalah P3 kebutuhan non ASN di sekolah negeri. Nah, ini peringkat terbaik kuota formasi juga. Misalnya setelah semua ini terpotong, sisa formasinya misalnya cuma 40 nih. Setelah dipakai untuk memenuhi
pelamar prioritas 1, pelamar THK 2, tenaga honor kategori 2, sisa formasinya hanya 40 gitu ya. Kemudian yang lamar misalnya 100. Berarti yang akan diambil itu adalah 40 yang terbaik ya, peringkat terbaik sesuai kuota formasi. Terus pertanyaannya, peringkat terbaiknya itu diambil dari nilai apa? Diambil nilai dari CAT tentunya ya. Nah, diambil dari nilai CAT ditambah dengan afirmasi yang ada gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan peringkat terbaik kuota formasi ini adalah memang berdasarkan dengan nilai ya. Jadi nilai CAT teman-teman kemarin ada kompetensi teknis, manajerial dan lain-lainnya ya, sosiokultural dan wawancara. Nah, jika masih ada formasi lagi, baru diberikan kepada lulus nilai ambang batas dan berperingkat terbaik kuota formasi. Nah, ini ya. Bedanya ini yang bagi pelamar P3 ini adalah pelamar khusus ini memang teman-teman tidak ada NAB-nya ya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa pelamar khusus itu tidak ada nilai ambang batas. Jadi mereka ketika ikut ujian, ya nilainya berapapun itu menjadi prioritas ya. Maksudnya selama kuota tersedia peringkat terbaik formasi mereka masih masuk, ya masuk berarti ya. Ini adalah kelebihan khusus bagi teman-teman yang memang kategori khusus. Tapi bagi teman-teman ke pelamar yang keempat ini, poin keempat, prioritas keempat ini, itu harus memenuhi nilai ambang batas. NAB-nya itu bagi pelamar P4 istilahnya ya. Nah, untuk pelamar P4 atau pelamar umum bahasanya, ini wajib memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik kuota formasi. Misalnya setelah semua tes ini, sisa formasinya tinggal 5 misalnya ya. Untuk pelamar umum ini sisa 5. Sementara pelamar umum mungkin banyak ya, dari teman-teman swasta itu misalnya dari 100 sampai 200. Dan dari teman-teman PPG ya. Berarti yang diambil hanya 5 nilai terbaik untuk seleksi ini. Jadi 5 terbaik itu berdasarkan nilai CAT-nya tentunya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa karena ini adalah berperingkat terbaik, itu diambil dari nilai CAT. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi urutan pemenang itu ditentukan untuk pelamar prioritas. Ini adalah yang lulus nilai ambang batas. Jika masih tersedia formasi, diberikan kepada THK 2 dulu. Masih ada formasi, baru diberikan kepada teman-teman dari honor negeri. Jika masih ada formasi, masih sisa, baru diikut sertakan dari teman-teman yang dari pelamar umum. Dan ini teman-teman perlu pahami bahwa jika kuotanya banyak ini nggak masalah ya. Tapi kalau kuota teman-teman itu dikit, berarti yang diambil adalah peringkat terbaik sesuai dengan kuota formasi. Dipangkas peringkat terbaik sesuai dengan kuota formasi ya. Sistem gugur ke bawah berarti ya, konsepnya seperti itu. Jadi ini adalah untuk urutan pemenang bagi seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, ini ada beberapa kasus, misalnya ada satu instansi yang membuka hanya untuk pelamar prioritas. Berarti ya habisnya sampai di sini gitu ya. Tidak akan ada pengumuman bagi yang lain. Tapi ada instansi yang membuka mungkin sampai dengan pelamar P umum atau sampai P4 ini semua tercover gitu ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan instansi teman-teman yang diikuti atau dibuka oleh teman-teman daerah. Nah, misalnya untuk Jawa Timur sendiri ya. Nah, untuk Jawa Timur sendiri ini kan totalnya 5.495 ya. Nah, kemudian Mimin cek ini tahun ini P3K Guru untuk Jatim itu 5.885. Berarti memang semua untuk P1 itu tercover harusnya ya. Karena total pelamar yang masuk itu 5.495. Sementara yang ini yang dibuka tahun ini 5.885 formasi gitu ya. Nah, tapi tidak semua instansi daerah seberuntung itu. Ada yang mungkin lulus P1-nya misalnya 2.500, tapi yang dibuka cuman 1.000 gitu ya. Jadi ini sebenarnya kembali kepada formasi yang dibuka oleh masing-masing instansi daerah. Jadi ini adalah untuk pemenang seleksi P3K Guru tahun 2023. Apapun itu hasilnya, saya yakin ini yang terbaik bagi teman-teman ya. Jadi ini sudah jalannya. Tetap semangat. Jika teman-teman ada pertanyaan terkait P3K Guru tahun 2023, silakan komen di kolom komentar. Salam satu data.